bertengkar. Cop! 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 Kitanya orang tua diam saja. Delak-delok, koyo watu. Ceder. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rakiran Biru dari SDN Balongsari 8 Kota Mojokerto. Cuplikan yang gue beritahu tadi adalah bagian dari cerita rakyat yang akan aku sampaikan. Aku akan bercerita satu cerita rakyat Mojokerto, yaitu Legenda Watu Bloro. Mau tahu cerita selengkapnya? Pada suatu masa di zaman kerajaan Majapahit, ada seorang kesatria bernama Wirobastam. Suatu hari, Wirobastam dipanggil oleh Sinuhun Raden-Wijaya. Ada apa kiranya Sinuhun memanggilku? Apa aku ada kesalahan? Ada apa Sinuhun? Wiro, prajuritku yang gagah. Permaisuri sedang hamil dan ngidam hati Kijang Kencana. Apakah kamu bisa mencarikannya? Baik Sinuhun, hamba laksanakan. Dengan dibekali pusaka kerajaan yaitu tombak Kiai Gobang, Wirobastam segera berangkat menuju hutan Mojoroto. Sesampainya di sana, dia langsung mencari Kijang Kencana. Selang berapa lama, terlihatlah Kijang Kencana yang berwarna keemasan. Dengan percaya diri, dilemparkannya tombak tersebut ke tubuh Kijang Kencana. Kena kau! Naasnya, Kijang tersebut bukannya terjatuh, tapi malah melarikan diri dengan tombak Kiai Gobang menancap di tubuhnya. Waduh, celaka. Aku kehilangan tombak pusaka. Bagaimana ini? Kemudian Wirobastam meminta pasukan yang bersamanya kembali ke istana. Sedangkan Wirobastam melanjutkan pencarian tombak pusaka. Perjalanan Wirobastam mencari pusaka tersebut tidak mudah. Berbagai rintangan menghadang. Mulai dari binatang buas, jin, serta para perampok. Suatu saat ketika melawan perampok, Wirobastam terluka dan ditolong oleh seorang wanita cantik yang akhirnya dipersunting menjadi istrinya. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak. Yang lelaki bernama Joko Welas, sedangkan yang perempuan bernama Roro Wilis. Sejak kecil mereka digembleng dengan ilmu kanuragan yang mumpuni. Waktu berlalu, mereka berdua beranjak dewasa dan ingin membantu ayahnya mencari tombak Kiai Gobang yang hilang. Wirobastam mengizinkan kedua anaknya untuk ikut mencari tombak tersebut. Sebelum berangkat, Wirobastam berpesan kepada kedua anaknya. Joko Welas, Roro Wilis, dalam pencarian tombak pusaka, kalian janganlah bertengkar. Tetap rukun, kalian bersaudara. Baik ayahanda. Sesampainya di hutan Mojoroto, Wirobastam menugaskan mereka ke arah yang berbeda. Nantinya waktu sore hari, mereka akan berkumpul kembali di pinggiran hutan Mojoroto. Dalam perjalanannya, Roro Wilis membantu nenek tua yang tercebur ke dalam sumur upas. Namun ternyata, nenek tersebut adalah jelmaan jin yang menjebak Roro Wilis. Roro Wilis tercebur ke dalam sumur upas. Roro Wilis berteriak minta tolong. Tolong! 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 Joko Welas yang mendengar teriakan minta tolong segera berlari ke arah suara itu. Roro Wilis, apakah itu kamu? Iya Kakang, tolong aku Kakang Welas. Akhirnya Roro Wilis bisa keluar dari sumur upas dengan pertolongan Joko Welas. Namun betapa terkejutnya Joko Welas ketika Roro Wilis keluar dari sumur, tubuhnya penuh luka berbintik hitam putih yang dalam bahasa Jawa biasa disebut blorok. Joko Welas mengejek adiknya kalau sekarang dia cocoknya dipanggil Nyi Blorok. Tidak terima diejek kakaknya terus-terusan, Roro Wilis menantang kakaknya adu kesaktian.
pertarungan tak terhindarkan di antara keduanya. Dari kejauhan, Wiro Basta mendengar adanya pertarungan. Dilihatnya kedua anaknya sedang bertarung. Berhenti! Joko Welas dan Roro Wilis segera menghentikan pertarungan mereka dan duduk di kedua sisi yang berseberangan. Joko Welas, Roro Wilis, kenapa bertengkar? Cop! 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 Tanya orang tua, diam saja. Telak-telak, batu! Ceder! Tiba-tiba petir menggelegar dan menyambar-nyambar, diiringi angin kencang. Ketika semua mereda, ternyata Joko Welas dan Roro Wilis telah berubah menjadi batu. Wiro Basta menangis menyesali ucapannya. Maafkan aku, anak-anakku. Tubuhnya lunglai menatap kedua anaknya yang sudah berubah menjadi batu. Begitulah teman-teman cerita tentang legenda Watu Bloro. Roro Wilis konon menjadi batu yang saat ini disebut dengan Watu Bloro. Sedangkan Joko Welas menjadi batu yang ada di seberangnya. Pesan dari cerita ini adalah hendaklah menuruti nasihat orang tua. Dan sebagai orang tua berhati-hatilah dalam berucap. Apalagi dalam keadaan marah. Karena bisa berakibat buruk bagi diri sendiri maupun keluarganya. Terima kasih teman-teman karena telah mendengarkan ceritaku. Mari kita lestarikan tradisi lisan untuk kemajuan kebudayaan Kota Mojokerto tercinta. Semangat mendongeng!